Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, ayo kita amalkan salah satu amalan ya yang diwariskan kepada kami, kepada saya, termasuk yang diwariskan oleh guru-guru saya sebelumnya. Sebelum belajar seperti biasa, ayo kita baca bareng-bareng. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ta'ala khair ibtigha ridwanihi wa mardatihi wa thawabi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini dari 10 orang yang hadir 7. Oke, sebelum kita mulai ke pelajaran, kakak mau sedikit review, bahasa review ya. Sedikit review pelajaran kita yang sebelumnya ya, tentang masalah furudul ghusli ya, atau tentang masalah kewajiban untuk atau rukun-rukun mandi. Oke, yang pertama. Ini saya tanya, saya sebut nama ya, kalian jawab. Oke? Gampang. Rukun mandi ada berapa? Intan, jawab. Berapa 2? Pintar. Selanjutnya, jima ya, apakah makruh buat orang yang junub, kondisi junub? Silakan dari makruh. Oke ya, jadi harus bersuci dulu kayak gitu ya. Oke, sebelum itu kakak tes konsentrasi dulu. Tes konsentrasi. Kalau selamat pagi, kakak bilang selamat pagi, jawabannya oke. Selamat siang, selamat malam. Oke ya, ini masih pagi, jangan sampai miss konsentrasi. Selamat siang. Oke, pintar. Selamat malam. Pintar. Selamat pagi. Oke, selamat malam. Oke, pintar. Selamat malam. Ayo, siapa salah? Ahmad. Oke, Ahmad. Jelasin rukun kedua atau sebutkan rukun kedua mandi pakai bahasa Arab. Apa? Ta'mimul badani bil ma. Oke ya. Ta'mimul badani bil ma. Oke, alhamdulillah ya, karena ya materi kemarin cuma sedikit, nggak apa-apa. Semoga pada cepat ngerti ya. Nah, selanjutnya kita ke pelajaran selanjutnya, ayo dibuka di halaman mi'ah wa khamsata ashar, Malaysia. Mi'ah wa khamsata ashar, 115 tentang masalah syurutul wudu. Masalah syurutul wudu. Ini belum kotor. Syurutul wudu. Coba Derry, di situ ada spidol, coba tolong ambilin. Coba. Terima kasih. Nggak habis juga ternyata. Oke. Syurutul wudu'i asyaratun ya. Syarat-syarat wudu ada 10. Ada 10. Coba baca. Febi, silakan baca. Syarat yang pertama. Al-Islam ya. Ini kakak baru nulis tadi, cuma waktunya nggak keburu. Ya, syarat yang pertama al-Islam. Baca matan selanjutnya, Faisal. Annal awwala minasyuruti allati tashtaritu li sihhatil wudu. Muaddi siapa? Oke, musliman. Fal yasih wudu al kafir. Oke, enggak sah wudunya orang kafir. Sekarang saya punya pertanyaan, kakak punya pertanyaan. Misalnya, ada orang Kristen, dia niat masuk Islam jam 7 malam. Jam 7 ya, Isya ya. Lalu pas jam 18.50, jam 18.50 atau jam 6:50, dia wudhu. Dengan alasan karena biar nanti Isyanya nggak wudhu lagi, mungkin karena dia di perjalanan kayak gitu. Ya. 8.50 dia wudhu, jam 7 dia niat masuk Islam. Oke, sekarang pertanyaannya, sah atau enggak wudhunya? Gimana, Muhammad? Sah? Kok sah? Oke, ada yang bisa jawab? Faisal? Enggak sah kenapa? Loh, kok dia bisa enggak sah? Kan cuma 10 menit doang. Bukannya agama Islam itu mempermudah? Oke ya, karena memang syarat dari wudhu yaitu adalah masuk Islam, atau syarat wudhu adalah dia dalam kondisi muslim. Oke. Paham ya tentang Islam ya, gampang lah insyaallah. Terus yang kedua,
at-tamyiz, ya, at-tamyiz. At-tamyiz ya. Jadi perlu dibedakan ya teman-teman, ya teman-teman semua nih, kakak bilang teman-teman karena ya umur kita nggak terlalu beda jauh ya. At-tamyiz. Jadi dalam Islam itu ada kondisi balik, ada tamyiz, ada sobi. Ini perlu dibedakan nih karena hukumnya berbeda. Ya sobi jelas dia masih anak-anak, dia masih belum kena hukum. Lalu ada at-tamyiz. Tamyiz ini adalah fase di antara sobi dan balik, ya dimana dia belum kena hukum tapi dia sudah diperintahkan untuk melakukan beberapa ajaran agama. Contoh kayak sholat, dia sudah mulai disuruh ya, udah boleh dipukul kalau nggak sholat, tapi dengan rohim ya, dengan kasih sayang kayak gitu, dengan rahmah ya. Nah, ciri-ciri tamyiz itu ada banyak sebenarnya, dia bukan kayak balik, enggak. Ciri tamyiz itu ada ulama yang mengatakan dia tuh mampu untuk membedakan mana jamroh, mana tamroh ya. Mana jamroh itu mana arang, mana kurma. Itu kayak di zaman di kisah Nabi Musa dulu. Atau dia bisa istinja binafsihi, dia bisa bersuci dengan mandiri kayak gitu. Atau bisa al-aql binafsihi, atau dia bisa raddul kalam, dia bisa menjawab pertanyaan ya. Jadi nggak ngawur gitu jawabannya. Nah, pokoknya tamyiz itu dia udah mulai fase-fase otak tuh udah tumbuh lah, bahasanya kayak gitu kurang lebih. Ya mungkin di kisaran umur 7 tahun ya. Nah, maka syarat dari wudhu yang kedua adalah tamyiz. Jadi bukan nunggu balik dulu dia sah wudhunya, enggak, tapi dia di kondisi tamyiz. Oke, sekarang pertanyaannya. Bayi ya baru lahir sebulan, dia diajarin wudhu sama ibunya. Sah nggak wudhunya? Kenapa nggak sah? Ya karena belum tamyiz, pinter. Ya gampang ya tamyiz. Lalu syarat yang ketiga adalah an-naqa'u minal haidi wan nifas ya, an-naqa' minal haidi wan nifas. Ya. Apa naqa'? Ada yang tahu artinya naqa'? Opi? Coba kalian buka Qamus Al-Mu'jam. Apa naqa' artinya? Suci. Oke, suci ya, atau dari naqiyah ya, suci. Suci dari haid dan nifas ya. Maksudnya dia tuh udah selesai haidnya dan udah selesai nifasnya pun dia sudah mandi wajib ya. Maka dia bersih dari haid dan nifas. Seperti itu. Oke, baca coba matanya. An-natsalitsa minasyurutil lati tishtarat al-sihhatil wudu al-khullu minal haid wan nifas ya. Suci dari haid dan nifas kayak gitu. Jadi kalau ada kalau seorang ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu misalnya dia lagi semangatnya di dalam beragama gitu, mungkin karena baru hijrah atau gimana ya, dengar kajian, dia kondisi haid gitu. Nah terus dia mau wudhu ya, karena siang mungkin wudhu, itu nanya waktu itu ke saya, Kak sah nggak sih wudhunya gitu. Kita kan ya ibadah aja gitu kan, kalau lagi haid itu kan nggak boleh apa kayak gitu kan, pahalanya nggak dapat pahala sholat kayak gitu. Nah pertanyaannya, sah nggak sih wudhunya? Nah, jawabannya gimana? Nggak sah. Oke, nggak sah karena wudhu itu adalah ibadah ya. Wudhu adalah ibadah, maka kalau syarat dari wudhu adalah bersih dari suci atau bersih dari haid dan nifas, maka dia nggak sah. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah gampang ya. Selanjutnya adalah yang keempat, wan naqa ya. Wan naqa amma yamna'u usul al-ma'i ilal basyarati ya, atau dia bersih ya dari segala sesuatu yang menghalangi kulitnya dari air ya. Nah, silakan dibaca. An-rabi' minasyurutil lati tasyarat li sihhatil wudu al-khullul 'ab amma yamna'u usulal ma'i ilaihi kal wasakh ya, atau seperti kotoran ya. Maksudnya adalah ya apapun lah. Contohnya kayak Vaseline kayak gitu kan, Vaseline yang minyak kayak gitu. Nah, pakai Vaseline terus Vaseline-nya belum kering atau belum nyerap misalnya, kena air. Nah, terus kira-kira masuk nggak itu ke kulitnya? Nggak masuk ya, karena dia masih basah. Oke, gampangnya gini deh, kalau seandainya airnya itu berubah warnanya atau sifat-sifat air yang udah kita pelajarin sebelumnya ya apa aja sifat air? Febi jawab.
warna, oke, aroma dan rasa ya. Jadi kalau 3 itu sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang ada di kulit tadi, nah itu maka nggak sah wudhunya ya, karena airnya itu nggak masuk ke kulit kayak gitu kurang lebih. Gampang ya. Oke, lalu selanjutnya adalah syarat yang kelima atau syarat yang terakhir, al ilmu bi fardiyatihi. Ya. Pengetahuan atau ilmu tentang wajibnya wudhu ya. Jadi kalau ada yang ada yang menganggap bahwa wudhu itu nggak wajib, contohnya wudhu itu sunnah misalnya, maka dia nggak sah wudhunya. Oke, kurang lebih seperti itu materi hari ini. Ya 5 dulu aja. Ya, karena ada 10 kita 5 dulu ya, kita pelan-pelan ya. Oke, jadi intinya adalah pelajaran kita di materi hari ini ya, itu tentu kita lebih dalam daripada mempelajari orang-orang pada umumnya. Karena kita pertama belajar dari kitab langsung, lalu yang kedua kita mentafsir ya atau merinci setiap bab ini. Karena kalau dulu kan kalian pas SD belajarnya cuma Islam, tamis, habis itu nggak haid dan nifas, itu cuma sekedar itu aja kan. Kalau sekarang kita memperdalam nih itu. Oke, sekarang saya mau nanya. Sebelumnya selamat siang. Masih fokus? Oke, selamat malam. Oke. Koeza. Oke, ini kakak gimana ya? Ini kakak tutupin. Apa yang kamu dapat hari ini? Gimana? Kesimpulannya? Oke, apapun itu. Nih kakak kasih 1 menit deh buat ngomong. Ya, maksimal 1 menit. Biar nggak terlalu lama. Oke ya. Oke, pinter. Al-Islam, terus tamyiz, terus an-naqa, terus yamna'u amma yamna', terus yang terakhir al-aim. Oke, pinter. Selanjutnya, sekarang saya mau nanya ke kakak, mau nanya ke Ratih ya. Ratih, misal ada kotoran di bawah kuku dan itu udah susah buat dihilangin, susah banget, bahkan kalau dihilangin harus sampai dicongkel-congkel, mungkin bisa ngelukain dia. Itu harus nggak dihilangkan. Nah ini belum kakak jelasin nih. Cuma kakak mau latih nalar kamu nih. Kenapa nggak wajib? Oke, karena melukai ya. Karena Islam itu istilahnya dia bukan memberikan gini ya. Islam itu memberikan solusi dengan sebaik-baik solusi, bukan memberikan solusi dengan menambah satu masalah. Gampangnya kayak gitu. Oke, mungkin sekian ya dari kakak. Oke, tadi yang belum sarapan dulu ya, yang belum sarapan dulu sebelum masuk ke kelas selanjutnya. Karena kalau nggak sarapan itu ya kalian sakit nanti malahan. Oke, sekian dari kakak. Oke, PR-nya ya nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan besok maksudnya, kakak mau kalian ngafalin 5 syarat ini. Nah, gampang gitu aja. Ya, ntar setoran pasangan satu-satu kayak gitu. Oke, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz tugas dari video mengajar ekonomi mikro. Di sini saya menggunakan sampel 10 contoh dengan 10 orang murid dengan kondisi belajar yang kondusif seperti ini ya. Kita karena umur saya pun masih muda, pun muridnya nggak terlalu muda juga, maksudnya kita paling cuma beda berapa tahun kayak gitu ya. Nah, maka saya menggunakan konsep kita di lesehan ya, tidak saya berdiri murid duduk, nggak seperti itu. Pun kita lebih menggunakan konsep lebih ramah lah, seperti itu ya, seperti itu ya. Kakak saya memposisikan diri sebagai mentor maupun anak-anak sebagai mad'u, seperti itu kurang lebih. Pun di sini saya menggunakan kitab agar lebih maudhu'i ya, lebih tertata seperti itu, menggunakan kitab agar materinya nggak rancu kemana-mana. Di sini pun saya menggunakan metode belajar yang asik kayak gitu ya. Saya menggunakan belajar asik, saya banyak bertanya gitu, sehingga saya nggak monolog sendiri, seperti itu kurang lebih. Sekian Ustaz, saya Imad Akal, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.